Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Sword of Coming episode 104. Jika kalian penasaran, yuk mari kita masuk ke alur ceritanya. Kura-kura tersebut merupakan hewan asli Gunung Gotabel, jadi mereka sudah sangat mengenal jalan setapak di pegunungan. Selain itu, kemampuan mereka untuk melintasi medan pegunungan juga jauh lebih unggul daripada keledai dan kuda, jadi tidak lama kemudian mereka tiba di pinggiran Gunung Gotabel. Jika mereka menggunakan jalan pos dan menuju selatan sejauh 10 km lagi, mereka akan tiba di kota Lilin Merah. Meskipun jalan pos ini terhalang dan terputus sebagian karena jatuhnya Jewel Small World secara tiba-tiba, Chen Pingan dan yang lainnya tetap memutuskan untuk tidak menggunakannya karena sangat berhati-hati. Mereka tidak ingin ketiga kura-kura raksasa itu mengejutkan para pemburu, penebang kayu, atau pedagang. Chen Pingan dan yang lainnya beristirahat di puncak gunung kecil. Li Huai melihat sekeliling dengan penuh harap. Meskipun dia membenci tuan muda gunung itu, Liang telah mengatakan bahwa pagoda harta karun horizontal itu penuh dengan harta karun, satu untuk masing-masing dari mereka. Li Huai sangat ingin mendapatkannya, dan dia berpikir tentang bagaimana dia akan memamerkannya kepada saudara perempuannya, Li Liu, ketika dia bertemu dengannya lagi di masa depan. Weibo segera tiba sesuai janji. Kali ini dia tidak menggunakan kekuatan mistisnya untuk menjelajahi bumi, dan malah melangkah ke atas gunung dengan jubah putihnya berkibar di udara dan lengan bajunya yang besar berkibar seperti dua awan yang mengembara. Bahkan pembantu Li Baoping, Zulu, harus mengakui bahwa penguasa gunung muda itu adalah perwujudan hidup dari deskripsi, semangat dan tampan. Di belakang penguasa gunung yang tampan itu ada keledai putih Liang dan kuda klan Li. Mereka tidak hanya mampu mengimbangi semua orang, tetapi keledai dan kuda itu sama sekali tidak tampak lelah. Weibo kemungkinan besar telah menggunakan semacam kemampuan mistis. Sambil menggendong kotak kayu panjang di tangannya, Weibo, yang entah sudah berapa ratus tahun, pertama-tama membungkuk dan memberi hormat kepada Liang. Liang mengangguk sebagai tanda terima kasih. Pada saat ini, Raja Gunung yang cerdik dan pendekar pedang yang periang secara mengejutkan memancarkan perasaan yang sama. Seolah-olah mereka adalah teman yang mengejar dao besar yang sama. Weibo menyerahkan kotak kayu berwarna merah terang itu kepada Liang, dan Li Huai bergegas menghampiri untuk membelai kotak yang terbuat dari kayu yang tidak diketahui itu. Kotak kayu itu terasa hangat saat disentuh, dan terasa seolah-olah dia sedang mengusap-usap kain sutra satin paling berharga di salah satu toko kain di Gang Naga. Dia pergi ke toko kain bersama ibu dan saudara perempuannya untuk membuat pakaian pada akhir tahun lalu, dan dia diusir dengan marah oleh pemilik toko yang marah setelah diam-diam menyentuh brokat indah yang dihiasi dengan bunga dan burung. Li Huai mendongak dan bertanya, Liang, mari kita bahas sesuatu. Setelah membagi harta, bisakah kamu memberikan kotak kayu ini kepadaku? Dan menurutmu, siapa dirimu? Liang menjawab dengan ketus. Setelah kamu menikah dengan adikku, tentu saja aku akan menjadi kakak iparmu. Li Huai menjawab dengan ekspresi serius. Liang menepuk kepalanya dan berkata, kalau begitu panggil aku kakak. Sebenarnya, aku tidak ingin menjadi saudara ipar lagi, kata anak kecil itu tiba-tiba. Mereka adalah beberapa orang terburuk di dunia. Catatan, penulis menggunakan dua istilah berbeda untuk saudara ipar, dan anak laki-laki kecil itu sebenarnya merujuk pada salah satu dari keduanya. Namun, tidak ada perbedaan seperti itu dalam bahasa Inggris. Liang menoleh ke Weibo dan bertanya, apakah kotak ini berharga? Weibo tersenyum mengejek diri sendiri dan menjawab, tidak terlalu buruk. Terbuat dari kayu hitam kuning yang halus, dan menjadi lebih harum setelah terkubur di dalam tanah selama beberapa tahun. Warnanya juga berubah dari kuning menjadi merah. Aku tidak akan menyebutnya berharga, tetapi memang cukup langka. Liang menatap anak kecil yang sedang berharap-harap cemas itu dan berkata, karena benda ini tidak berharga, sebaiknya aku memberikannya kepadamu. Li Huai baru saja akan merebut kotak itu dari tangan Liang karena kegirangan. Namun, kepalanya dipukul lagi, dan Liang memarahi, apakah kamu mencoba mengambil semua harta karun itu untuk dirimu sendiri? Liang melihat sekeliling sebelum melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang mendekat. Ia kemudian berjongkok dan membuka kotak kayu panjang itu, sambil berteriak, Chen Pingan, Little Baoping, Lin Soyi, Suhe, Zulu, kemarilah. Saatnya berbagi hasil rampasan.
Siapa cepat dia dapat. Hanya ada satu aturan, kalian hanya boleh mengambil satu harta karun dari kotak itu, dan kalian tidak boleh menukarnya setelah kalian menentukan pilihan. Chen Ping'an menatap ke arah tuan muda gunung itu. Wei Bo menyadari tatapannya, dan bertanya dengan suara lembut namun bingung, kau tidak akan berjuang untuk kesempatan yang ditakdirkan ini. Saya akan membiarkan mereka memilih terlebih dahulu, jawab Chen Ping'an sambil tersenyum. Secara kebetulan, Chen Ping'an memiliki sesuatu yang ingin didiskusikannya dengan penguasa gunung muda itu. Ini berkaitan dengan bagaimana ular piton hitam itu akan menetap di gunung tertindas serta situasi di sekitar Weibo setelah dia meninggalkan daerah ini dan berangkat ke daerah mata air naga. Ketika kembali dari hutan bambu, Liang telah menceritakan kepadanya tentang dewa gunung dan dewa sungai yang sebenarnya dan bagaimana mereka tidak dapat begitu saja meninggalkan wilayah yang telah ditetapkan secara resmi sesuka hati mereka. Hal ini mirip dengan bagaimana banyak kerajaan dan bangsa memberlakukan aturan, tuan tanah feodal tidak boleh bertemu. Jika aturan ini dilanggar, para dewa yang melanggar akan menghadapi hukuman dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Pada skala yang lebih rendah, mereka akan ditegur oleh istana kekaisaran dan persembahan kemenyan mereka dikurangi. Pada skala yang lebih berat, peringkat keilahian mereka akan diturunkan, dan mereka tidak akan menerima persembahan kemenyan selama beberapa tahun. Sepanjang sejarah, ada beberapa dewa gunung dan dewa sungai yang mengalami nasib yang lebih menyedihkan. Patung-patung mereka dipindahkan dari kuil dan diseret dari alasnya, setelah itu para penegak hukum akan memukuli mereka dengan tongkat sebagai peringatan bagi yang lain. Terkadang, pejabat setempat akan mencambuk patung-patung itu secara langsung. Bahkan, beberapa pejabat setempat akan memerintahkan rakyat jelata yang terdaftar untuk menggunakan palu untuk menghancurkan patung-patung itu hingga berkeping-keping. Hukuman semacam itu umum di seluruh kekaisaran dan negara. Oleh karena itu, meskipun Chen Ping'an bersedia menerima isyarat niat baik Weibo, di mana dia secara pribadi akan membawa ular piton hitam itu ke gunung tertindas dan juga membangun sebuah bangunan dari bambu keberanian untuknya, dia tentu tidak ingin Weibo menderita hukuman berat karena hal ini. Faktanya, Chen Ping'an masih belum mampu memahami situasi seputar dewa dan sesaji, kerajaan, dan feng shui. Hal ini sebagian karena Liang selalu suka melompat-lompat dari satu topik ke topik lain, yang menyebabkan penjelasannya menjadi sangat berbelit-belit dan membingungkan. Untuk memamerkan pengetahuannya, Liang terkadang menggunakan kata-kata yang paling rumit dan penalaran yang mendalam untuk menjelaskan hal-hal yang paling sederhana. Pada akhirnya, berkat contoh dari Li Baoping, Chen Ping'an akhirnya mampu memahami situasi. Gadis kecil itu berkata bahwa persembahan dupa dan takdir sama seperti situasi di sekitar Dragon Whisker Creek di luar kota kecil mereka. Ini adalah satu-satunya sumber air di daerah itu, jadi untuk menanam tanaman dan meningkatkan hasil panen mereka, rakyat jelata di sekitarnya akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan air. Perkelahian skala besar akan terjadi hampir setiap tahun. Baoping kecil berlari ke arah Chen Ping'an dan bertanya dengan cemas, "Paman Junior, mengapa kamu tidak pergi untuk mengambil harta karun?" Lihat, bahkan seseorang seperti Lin Souyi berlari cepat untuk mengambil harta karun. Dan Li Huai bahkan berusaha keras untuk memasukkan kepalanya ke dalam kotak harta karun. "Tidak apa-apa, aku pilih yang terakhir," jawab Chen Ping'an santai. "Jangan khawatir, paman muda. Aku akan memilihkan harta karun untukmu," kata Baoping kecil sambil berbalik dan berlari kembali. Chen Ping'an baru saja akan berbicara, tetapi gadis kecil berjaket merah cerah itu sudah berlari kembali ke sisi Liang. Dia menyingkirkan kepala Li Huai dengan satu tangan, dan menyingkirkan bahu Lin Souyi dengan tangan lainnya. "Li Baoping, kamu menggangguku!" Li Huai berteriak dengan sedih. Baoping kecil menatapnya dan berkata dengan sikap yang benar, "Aku sedang memilih harta karun untuk Paman Junior." Memikirkan rak buku bambu yang belum diterimanya, Li Huai hanya bisa menghela napas dan berkata, "Baiklah, kalau begitu kamu pilih." Lin Souyi tidak merasa terganggu karena disingkirkan, dan dia hanya menunjuk ke sebuah buku kuno yang kusut dan menguning di dalam kotak harta karun. Buku ini diikat dengan benang emas tipis, dan dengan cara penempatannya di dalam kotak, mereka dapat melihat judulnya yang ditulis menggunakan aksara segel. "Aku akan memilih buku Tao ini," ucapkan kitab suci di atas awan. "Hanya ini yang kuinginkan, dan aku tidak akan memperebutkan harta karun lainnya dengan kalian." Catatan, gaya penulisan aksara Cina kuno. Li Huai mencondongkan tubuhnya ke depan dan menjulurkan lehernya, sehingga dia bisa melihat melewati Li Baoping. Dia melirik harta karun itu dan bertanya, "Souyi, mengapa kamu tidak memilih pedang itu? Lihatlah betapa indahnya pedang itu. Jika aku pasti akan memilih pedang itu."
Butuh tekad yang kuat dari Lin Souyi untuk mengalihkan pandangannya dari pedang yang menempati ruang paling banyak di kotak harta karun itu. Aku tidak cocok untuk berlatih bela diri, dan aku juga tidak suka menggunakan pedang dan golok, jawabnya lembut. Melihat Lin Souyi menolak untuk mengalah dari pilihannya, Li Huai menoleh ke Li Baoping dan menyemangatinya, pedang ini jelas merupakan senjata dewa yang tiada taraf dengan bilah yang ketajamannya tak tertandingi. Aku rasa pedang ini bahkan dapat memutuskan rantai yang tergantung di atas sumur kunci besi. Li Baoping, kamu benar-benar tidak menginginkan harta karun tertinggi ini. Bagaimanapun, bukankah pamanmu yang lebih muda membutuhkan senjata baru? Kurasa pedang ini akan cocok untuknya. Jika dipikir-pikir lagi, seberapa mengesankan penampilannya jika dia menggunakan pedang ini untuk menebang pohon dan menebas semak belukar saat dia berjalan melewati pegunungan. Itu pasti akan lebih baik daripada menggunakan parang yang rusak, bukan? Pedang ramping itu seperti seorang wanita anggun yang bersembunyi di kamarnya. Pedang itu diam-diam berada di dalam sarung pedangnya yang putih, dan lekukannya sangat indah. Liang tersenyum sambil membungkuk dan menghunus pedangnya. Kekuatan pedang itu tak terkendali, seolah-olah bilah pedang itu adalah seberkas cahaya putih yang menjulang tinggi yang tertinggal di dunia. Tidak ada kata-kata yang terukir pada pedang itu, tetapi ada pola-pola urat yang terbentuk secara alamiah, tampak seperti pola awan dewa yang diukir dengan hati-hati oleh para dewa Tao. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Liang sedikit terkejut, dan dia dengan ringan menjentikkan pedang itu dengan jarinya. Yang dia dengar bukanlah suara dering yang tumpul dan berlumpur, melainkan suara yang tajam dan merdu. Liang mendengarkan ini sebentar sebelum mengangguk dan berkata, tidak buruk. Ini kemungkinan besar adalah jimat keberuntungan yang berada di peringkat paling bawah. Liang meletakkan pedang itu kembali ke sarungnya sebelum menyerahkannya kepada Li Baoping dan berkata sambil tersenyum, ini, ambillah. Pedang ini sangat cocok untukmu. Di masa mendatang, kamu dapat mencari labu pemelihara pedang dan memasangkannya dengan pedang ini. Kamu dapat menggantungkan pedang itu di salah satu sisi pinggangmu dan labu itu di sisi lainnya. Kamu juga dapat menemukan kuda yang perkasa dan jubah merah yang indah. Saat kamu berkuda melintasi negeri dan minum di atas kuda yang berlari kencang, pejalan kaki mana yang tidak akan menyukaimu? Liang tertawa terbahak-bahak dan berkata, ya, siapa yang tidak menyukai wanita seperti itu? Li Baoping dengan bingung menerima pedang berat itu. Su He berjongkok di dekatnya, dan putrinya Zhu Lu awalnya tidak ingin datang. Dia bahkan berkata dengan suara cemberut bahwa dia tidak tertarik dengan sumbangan yang menghina ini. Namun, Su He melotot padanya sebelum dengan paksa menyeretnya. Ini adalah pertama kalinya Zhu Lu melihat ayahnya menjadi marah. Dia sedikit takut, tetapi dia tetap menolak untuk berjongkok di samping ayahnya. Sebaliknya, dia dengan keras kepala berdiri di sampingnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Catatan, pemberian makanan yang menghina, atau secara harfiah berarti, makanan yang dibagikan dengan penuh penghinaan, merujuk pada sebuah cerita Tiongkok kuno di mana seseorang yang menderita kelaparan menolak untuk memakan makanan yang dibagikan dengan penuh penghinaan, yang mengakibatkan kematiannya. Saat Li Baoping masih linglung, Li Huai memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih sebuah boneka yang telah dicat, dibuat dengan sangat indah dan tampak hidup. Inilah target sebenarnya. Lin Souyi dengan hati-hati mengambil buku Tao yang kusut itu. Sambil memegangnya di tangannya, ekspresi kegembiraan yang langka terpancar di wajah anak muda yang tertutup itu. Sementara itu, Su He mengambil sebuah buku dan pil alkimia yang terbungkus lumpur. Ia segera menatap Liang dengan ekspresi tercengang, dan Liang hanya terkekeh dan berkata, ada apa? Itu kebetulan sesuatu yang dibutuhkan putrimu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kau ingin berterima kasih kepada seseorang, ucapkan terima kasih kepada Wei Bo dan ular piton itu karena telah bekerja keras mengumpulkan harta karun berharga ini selama ratusan tahun, sehingga mereka mampu menawarkan kita kitab suci seni bela diri rahasia dari sekte abadi dan pil alkimia eksklusif dari gunung bela diri sejati. Su He memegang pil alkimia dan bertanya dengan suara bergetar, Senior Liang, apakah ini benar-benar pil empedu pahlawan yang legendaris? Liang mengabaikan pria parubaya yang gembira itu. Ia mengalihkan pandangannya lebih jauh, dan ia melihat Chen Pingan berjalan mendekat bersama Wei Bo. Ketika Wei Bo melihat sisa benih emas samar di dalam kotak harta karun dan pedang ramping di tangan Li Baoping, ekspresinya tetap tenang dan tidak terpengaruh. Namun, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak goyah ketika melihat buku-buku dan pil alkimia di tangan yang lain. Ia tanpa sadar melihat ke arah Liang. Liang mengabaikan tatapannya, dan berkata kepada Chen Pingan sambil tersenyum, hanya ini yang tersisa. Namun, ini mungkin yang akan kamu dapatkan terlepas dari seberapa cepat atau lambat kamu datang.
Chen Pingan tersenyum sambil membungkuk dan mengambil benih teratai emas yang samar-samar itu, lalu menaruhnya di lengan bajunya. Paman muda, aku akan menukarnya denganmu, kata Li Baoping lembut. Liang berkata bahwa pedang ini sangat mengagumkan. Gadis kecil itu buru-buru menutup mulutnya, dengan ekspresi penyesalan terpancar di wajahnya. Jelas bahwa dia seharusnya tidak mengucapkan kalimat kedua. Benar saja, Chen Pingan menepuk kepalanya dan berkata, kalau begitu, simpan saja jika itu mengesankan. Paman juniormu tidak berlatih teknik pedang, dan parang sudah lebih dari cukup untuk melintasi pegunungan. Tepat sekali, Chen Pingan adalah seorang pendekar pedang, jadi menggunakan pedang tidak akan cocok, goda Liang. Jadi itu sebabnya kau masih menggunakan pedang bambu. Chen Pingan membalas. Lalu apa yang akan kau lakukan mengenai hal itu? Jawab Liang. Liang, kotak kayu ini sekarang milikku, kan? Tanya Li Huai pelan. Liang menatapnya dan bertanya, mengapa kamu menginginkan kotak ini? Apakah kamu memiliki begitu banyak harta dan barang untuk disimpan? Lalu apa yang akan kau lakukan mengenai hal itu? Li Huai membalas dengan cara yang sama seperti Liang. Semua orang menerima sesuatu, bahkan penguasa Gunung Muda Weibo dan ular piton hitam. Selain ular piton putih yang telah dibunuh dan dimakan, dapat dikatakan semua orang merasa senang dan puas. Chen Pingan telah menerima biji teratai yang agak layu yang sebesar ibu jari. Li Baoping telah menerima pedang ramping yang disebut jimat keberuntungan, namun entah mengapa dia memasang ekspresi muram. Dia dengan cemberut meletakkannya di dalam rak buku kecilnya, meskipun dia telah membungkusnya dengan kain katun atas saran pamannya. Pedang itu tertutup sepenuhnya. Sementara itu, Li Huai telah menerima boneka yang dicat dan kotak kayu. Boneka tersebut untuk sementara ditempatkan di rak buku Li Baoping, dan sebelum dengan enggan menaruhnya di sana, anak laki-laki kecil itu menepuk dadanya dan berjanji kepada boneka itu bahwa boneka itu pasti akan pindah ke rumah yang lebih luas setelah ia mendapatkan rak bukunya sendiri. Adapun Lin Souyi, dia membawa buku Recite Atop Cloud Scriptures bersamanya. Judul buku ini aneh, tetapi penuh dengan nuansa kuno. Sekalipun Zulu tidak mau, dia tetap menerima kitab suci abadi rahasia, panduan Ki Ungu. Suhe seperti orang haus yang akhirnya menemukan air, dengan senyum lebar dan tak tersamar di wajahnya yang biasanya serius. Dia merasa sangat beruntung saat ini. Saat ini, pil empedu pahlawan dari Gunung Bela Diri Sejati ini lebih berharga baginya daripada segunung emas atau perak. Ini adalah pil yang dapat mengumpulkan jiwa seseorang bahkan jika telah tersebar ke banyak titik akupuntur yang berbeda. Pada akhirnya, pil ini dapat membantu seseorang mengembangkan empedu pahlawan di mana Dewa Yin dapat tinggal. Suhe bukanlah seorang penyelingki, juga bukan seorang kultivator militer. Akan tetapi, pil empedu pahlawan itu langka dan berharga karena pil itu berguna bagi seniman bela diri murni seperti dirinya. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang mandek di tahap puncak tingkat kelima seperti dirinya. Memperoleh pil empedu pahlawan hampir setara dengan menggandakan umur seseorang. Bagaimana pembicaraanmu dengan penguasa gunung? Tanya Liang lembut. Chen Pingan tersenyum dan menjawab, semuanya berjalan cukup baik. Aku juga memberikan kantong berisi barang-barang itu kepadanya. Liang berdecak heran dan berkata, wah, kau jelas bukan orang yang suka berlama-lama. Kau memberikannya padanya tanpa ragu sedikit pun meskipun aku hanya menyebutkannya sekilas. Lagi pula, jika kita berbicara dalam konteks bisnis, kau seharusnya menggunakan itu sebagai daya ungkit untuk melakukan perdagangan dengan mereka. Dengan kekayaan kedua ular piton itu, aku yakin ular piton hitam itu akan rela melepaskan sesuatu yang benar-benar berharga, tidak peduli seberapa pelitnya. Seseorang seharusnya tidak membiarkan manfaat yang diciptakan oleh kerja kerasnya sendiri mengalir kepada orang lain, dan benih yang ditanam di musim semi akan dituai di musim gugur. Saya memahami konsep ini, jawab Chen Pingan. Liang mengangguk, lalu membetulkan topi bambunya dan berkata, kita hampir sampai di kota lilin merah. Ia lalu menyeka mulutnya dan bergumam, anggur bunga aprikot yang baru diseduh dan perahu-perahu yang dihias dengan tuan rumah yang cantik. Aku, Liang, kembali. Chen Pingan tiba-tiba punya firasat buruk tentang kota lilin merah ini, yang tampaknya amat dirindukan Liang. Weibo mendesah saat melihat sosok-sosok itu menghilang di bawah gunung. Dengan ketukan kakinya, dia melompat ke punggung salah satu kura-kura raksasa, di mana dia duduk bersila dan menempuh perjalanan puluhan kilometer. Ular piton hitam itu memiliki perut yang membuncit saat mengikutinya dari jauh. Meskipun tubuhnya tampak bengkak dan tidak nyaman, auranya jelas telah meningkat pesat, dengan aura yang luar biasa ganas terpancar ke sekelilingnya. Weibo tiba-tiba tersenyum dan melemparkan sebuah kantong ke arah ular piton hitam itu.
Ular piton hitam itu menundukkan kepalanya dengan hati-hati dan mengamati kantong itu. Setelah memastikan bahwa kantong itu tidak berbahaya, ia berbalik untuk melihat Raja Gunung yang sedang duduk di atas kura-kura hutan. Sang penguasa gunung yang amat tampan itu tersenyum dan berkata, anggap saja ini sebagai hadiah pindah rumah dari anak muda itu. Ular piton hitam dengan 4 kaki dan 4 cakar di setiap kakinya ragu-ragu sebentar sebelum akhirnya menggunakan taringnya untuk merobek kantung itu. Selusin kerikil empedu ular yang dikumpulkan Chen Pingan dari Dragon Whisker Creek menggelinding ke tanah. Namun, kilaunya sudah memudar, dan sekilas, kerikil itu tidak berbeda dengan kerikil biasa di sungai. Namun, setelah diperiksa dengan saksama, tatapan penuh semangat muncul di mata ular piton hitam itu. Pada saat yang sama, ia dipenuhi dengan rasa gelisah. Ia takut akan kecewa di saat berikutnya. Ia perlahan mendesis dan menjentikkan lidahnya, dengan hati-hati memasukkan salah satu kerikil ke dalam mulutnya. Melihat hal ini, Weibo memerintahkan kura-kura hutan untuk terus maju. Mereka sudah mulai membangun hubungan yang baik, meskipun aku bertanya-tanya apakah hubungan ini juga akan berakhir dengan baik, gumamnya dalam hati. Beberapa saat kemudian, ular piton hitam di belakangnya menancapkan cakarnya ke tanah dan menatap ke langit sambil mengeluarkan raungan yang menggema di seluruh pegunungan. Burung-burung yang tak terhitung jumlahnya mengepakkan sayap mereka dengan panik saat mereka melarikan diri. Bahkan penguasa gunung muda itu sedikit iri, dan bergumam pada dirinya sendiri, selain dari Joel Smallwood, kudengar harta karun seperti itu hampir punah dari benua botol harta karun timur. Setelah memakan kerikil ini, keluarga ular dan naga banjir dapat menumbuhkan tulang dan kumis naga asli. Ketika mereka mendekati kota lilin merah, suara ketukan keledai putih yang renyah bergema di lempengan batu biru jalan pos. Liang tidak memegang tali kekang keledai, tetapi keledai itu tetap patuh mengikutinya. Pada saat ini, Liang samar-samar mendengar lolongan keras di belakangnya. Dia tersenyum dan berkata, dari kelihatannya, itu benar-benar berguna. Saya menyimpan kerikil empedu ular yang paling berharga. Saya enggan berpisah dengannya, Chen Pingan mengaku dengan lembut. Liang tertawa terbahak-bahak dan berkata, betapa kikirnya kamu. Su He, yang berada di belakang rombongan, berjalan bersama kudanya dan menciptakan jarak antara dirinya dengan Li Huai dan Lin Souyi sebelum berbisik kepada putrinya, kamu harus menjaga panduan Ki Ungu itu. Jika semuanya berjalan lancar, itu dapat membantumu berkultivasi hingga tingkat kelima. Jika kamu menggunakan pil empedu pahlawan saat itu, kamu pasti dapat naik ke tingkat keenam. Gadis muda itu tercengang, lalu bertanya, kalau aku minum pil, bagaimana dengan ayah? Ayahmu masih muda, jawab Su He sambil terkekeh. Sekarang setelah aku menemukan kembali semangatku, mungkin aku akan dapat maju ke tingkat berikutnya sendiri. Jika aku melangkah lebih jauh setelah itu, aku akan dapat menyaksikan pemandangan tingkat ketujuh yang agung. Ayahmu berani bermimpi tentang ini sekarang. Senyum akhirnya menggantikan ekspresi putus asa gadis muda itu, dan dia menggoda, masih muda. Ayah, kalau begitu mengapa ayah tidak mencari istri muda saat kita tiba di kota lilin merah? Jangan khawatir, aku tidak akan menghentikan ayah. Ekspresi canggung muncul di wajah Su He, lalu dia melotot ke arah putrinya dan memarahi, omong kosong. Zulu merenung sejenak sebelum menyarankan, ayah, kurasa ayah harus menyimpan pil itu untuk dirimu sendiri. Saat ini aku baru berada di tahap puncak tingkat kedua, jadi aku masih jauh dari mencapai tingkat kelima. Su He tertawa terbahak-bahak dan menjawab, baiklah, kalau begitu aku akan menyimpannya untuk sementara. Aku akan menganggapnya sebagai mas kawinmu untuk masa depan. Seolah sedang memikirkan seseorang, wajah Zulu langsung memerah. Su He sedang dalam suasana hati yang luar biasa, dan dia berkata dengan percaya diri dan bangga, ketika kita tiba di ibu kota kekaisaran Li Agung di masa depan, mari kita lihat bangsawan mana yang beruntung bisa menikahi putriku. Zulu menghentakkan kakinya karena malu dan berseru, ayah. Su He buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, baiklah, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Berjalan di sepanjang jalan pos yang diterangi oleh cahaya senja yang lembut, Liang terus berdiri dengan jinjit dan menggosok-gosokkan kedua tangannya sambil menatap garis samar kota lilin merah di kejauhan. Seolah-olah dia sedang menatap seorang wanita cantik yang sedang berbaring mabuk di sebuah bar. Chen Pingan, mari kita sepakati sesuatu dulu. Kau harus meminjamkanku emas batangan, katanya tergesa-gesa. Chen Pingan mengangguk setuju. Namun, dia bertanya dengan sedikit kebingungan, Liang, kamu juga kekurangan uang. Liang menyeringai dan menjawab, kau tidak mengerti ini, ya. Saat bepergian keliling dunia, mereka yang meminjamkan uang adalah orang-orang yang mudah ditipu, sedangkan mereka yang meminjam uang adalah para bos.
Selama perjalanan kami, aku telah direndahkan dan dipandang sebelah mata oleh anak-anak nakal seperti Li Huai dan Zulu. Jadi, aku harus merasakan sensasi mendebarkan menjadi seorang bos untuk mengimbangi diriku sendiri. Kalau begitu aku akan memberimu emas batangan secara cuma-cuma, kata Chen Pingan dengan jengkel. Bukan meminjamkanmu, tapi memberikanmu secara cuma-cuma. A Liang menepuk bahunya dan tertawa, Deal. Emas batangan gratis. A Liang menatap ke depan dan mengepalkan tangannya, sambil berkata, menerima emas batangan secara cuma-cuma dari orang kikir sepertimu. Sudah kuduga, aku orang yang hebat dan mengagumkan. Chen Pingan tidak menyesali keputusannya setelah mendengar ini. Sebaliknya, dia diam-diam menatap kota yang semakin dekat dengan mereka. Bau dan suara kota yang ramai tercium, menggantikan bau pegunungan yang rimbun dan suara sungai yang mengalir. Chen Pingan berbalik dan berkata kepada Li Baoping, saat kita tiba di kota, mari kita lihat apakah kita bisa menemukan Tang Hulu untukmu setelah membeli semua makanan dan keperluan yang kita butuhkan untuk perjalanan ini. Li Baoping melompat ke depan dengan gembira, dan dia dengan ringan menggoyang-goyangkan rak buku hijau kecilnya ke atas dan ke bawah sambil berseru, Paman Junior, ayo kita beli 2 tusuk sate kecil Tang Hulu. Yang kecil rasanya lebih enak.